Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nafisa Salsabila dengan NIM 24021050111 dari kelas Tekom A, Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang materi deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah kondisi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses saling menunggu resource yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusinya. Contoh klasiknya adalah dua proses yang masing-masing memegang satu tape drive dan menunggu tape drive yang lainnya. Model sistem dan resource. Yang pertama, jenis resource, yang dimana jenis ini terdiri dari CPU cycles, memory space, dan input-output device. Yang kedua, siklus penggunaan resource oleh proses. Yang pertama, request atau meminta resource. Yang kedua, use atau menggunakan resource. Yang ketiga, release atau melepaskan resource. Selanjutnya, karakteristik deadlock. Yang pertama, mutual exclusion, yang dimana mutual exclusion adalah hanya satu proses yang dapat menggunakan resource pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait, yang dimana hold and wait proses memegang setidaknya satu resource dan menunggu resource lainnya. Yang ketiga, no preemption, yang dimana no preemption ini resource-nya tidak dapat diambil paksa dari proses yang memegangnya. Yang keempat, ada circular wait, yang dimana circular wait adalah siklus proses yang saling menunggu resource atau satu sama lain. Selanjutnya, metode penanganan deadlock. Yang pertama, pencegahan deadlock, yang dimana pencegahan ini menjamin bahwa setidaknya satu dari 4 kondisi penyebab deadlock tidak terjadi. Yang kedua, penghindaran deadlock, yang dimana penghindaran tersebut sistem membuat keputusan dinamis untuk menghindari kondisi deadlock. Yang ketiga, pendeteksian dan pemulihan deadlock, yang dimana pendeteksian tersebut mengizinkan deadlock terjadi, kemudian mendeteksi dan memperbaikinya. Yang keempat, pengabaian deadlock, yang dimana pengabaian ini menganggap deadlock jarang terjadi dan tidak melakukan tindakan khusus. Pendekatan ini digunakan oleh beberapa sistem operasi seperti Unix. Selanjutnya, penghindaran deadlock. Yang pertama, model yang sangat sederhana dan sangat berguna. Setiap proses perlu mendeklarasikan jumlah maksimal setiap jenis resource yang dibutuhkan. Yang kedua, algoritma deadlock avoidance. Secara dinamis menguji state dari resource allocation untuk menjamin tidak pernah terjadi kondisi circular wait. Yang ketiga, state dari resource allocation ditemukan dengan jumlah resource yang tersedia dan yang dialokasikan dan jumlah maksimal kebutuhan dari proses. Selanjutnya, pencegahan deadlock. Yang pertama, eliminasi mutual exclusion, yang dimana tidak memungkinkan untuk sebagian besar resource karena banyak resource memang harus eksklusif seperti printer. Yang kedua, eliminasi hold and wait, yang dimana proses harus meminta semua resource sekaligus sebelum eksekusi dimulai dan tidak efisien karena mengurangi utilisasi resource. Yang ketiga, eliminasi no preemption. Yang pertama, jika proses menunggu resource, maka semua resource sedang dipegangnya akan dilepaskan. Yang kedua, tidak selalu memungkinkan secara teknis. Yang keempat, eliminasi circular wait. Yang pertama, menetapkan urutan pemberian resource secara global. Yang kedua, proses hanya boleh meminta resource dengan urutan yang meningkat. Berikut deteksi dan pemulihan deadlock. Deteksi menggunakan algoritma untuk mendeteksi adanya siklus dalam resource allocation graph.
Pada pemulihan deadlock ada preemption, yang dimana preemption adalah ambil resource dari proses lain. Yang kedua, rollback, yang dimana rollback itu mengembalikan proses ke checkpoint sebelumnya. Yang ketiga, terminating process, yang dimana terminating process itu menghentikan satu atau lebih proses untuk memutus siklus deadlock.